Hai Sobat Roll Chess, dari ajang Asian Games 2023 di Cina, teman-teman, saya akan hadirkan partai terbaik dari babak ke-8 antara Chelsea berhadapan dengan pecatur dari Thailand. Ini akurasinya Chelsea 98,8%, sangat luar biasa, dan hanya 20 langkah aja. Berarti ada langkah yang sangat spesial. Dan sebagai pecinta catur atau seorang pemula atau teman-teman pengen meningkatkan skill, teman-teman harus saksikan video ini sampai habis dan mengikuti gaya bermain dari Chelsea ini yang sangat ciamik. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dulu, share, dan subscribe. Chelsea melawan Buhagiar Melita Sunan dari Thailand dengan elo rating memang cukup jauh ya, 1619. Tapi apapun itu, permainan ciamik ditampilkan oleh Chelsea. Yap, memulai dengan langkah E4, kemudian C5, putih kuda F3, hitam D6, Sicilian defense, Chelsea mainkan langkah D4, pion pukul pion, kuda pukul pion D4, dan kemudian kuda F6, Chelsea kuda C3. Buhagiar mainkan langkah A6 yang berarti pembukaan Sicilia variasi Nadrov yang dipilih, dan Chelsea memilih variasi langkah H3. Yap, terkesan posisional sebenarnya ya, tapi kita lihat kok bisa gamenya nyampe 20 ya. 20 langkah doang gitu loh. Berarti apa yang terjadi nih? Hitam mainkan langkah H5, putih gajah E3, hitam kuda B ke petak D7. Kemudian putih mainkan langkah gajah E2, hitam menteri C7. Nah, kemudian Chelsea lanjutkan dengan jalan rokade pendek dan hitam mainkan langkah B5 yang mendapat tanda tanya di sana. Nah, ada apakah gerangan? Seharusnya langkah apa yang dia mainkan? Seharusnya hitam mainkan langkah E6 terlebih dahulu ya. Ciri khas dari pembukaan Sicilian Nadrov untuk mencegah putih bermain dengan langkah kuda D5. Nah, dengan langkah B5 ini, udah tahu dong apa yang harus dimainkan oleh putih, teman-teman? Yap, kuda loncat ke petak D5. Boom! Dengan ancaman menteri. Kemudian pertukaran kuda dilakukan. Chelsea pukul balik dengan pion. Hitam mainkan langkah kuda F6. Yap, bagaimana Chelsea menjaga pion petak D5-nya? Saya berikan kesempatan untuk kalian menebak langkahnya, teman-teman. Gajah F3? Bukan, itu bukan tipe permainan Chelsea. Tapi dia mainkan langkah C4. Boom! Pion pukul pion C4, dan dia mainkan langkah benteng C1. Sacrifice pawn di petak D5. Apa yang akan terjadi kalau misalkan hitam kuda pukul pion petak D5? Maka Chelsea akan tampilkan gajah pukul pion C4. Kalau kudanya kabur, petak B6, maka akan terjadi discover attack. Boom! Bisa juga discover check juga ya. Dengan ide gajah F7, sacrifice bishop, raja pukul gajah, dan boom! Tewas menteri di petak C7. Nah, bagaimana kalau memilih langkah menteri B7 bang setelah gajah C4? Ya, maka putih akan tampilkan langkah gajah pukul D5, boom, kemudian menteri pukul gajah. Selanjutnya putih akan mainkan langkah benteng ke petak C7 dengan ide menteri ke petak A4. Putih unggul posisi ya dengan seperti ini. Kalaupun dia menteri ke petak A5, maka putih akan mainkan menteri C2, ditekan habis. Serangan hitam selanjutnya bisa menteri ke petak C6 dan juga mengancam gajah C8. Itu kira-kira ide dari Chelsea. Benteng C1, Buhagiar mainkan langkah gajah ke petak B7. Yap, langkah yang tetap mendapat tanda tanya juga sih, yang artinya itu merupakan langkah kesalahan yang seharusnya ya Buhagiar terlalu lama untuk mengamankan rajanya. Dia harusnya udah memikirkan ya langkah G6 kemudian gajah ke petak G7. Tapi dia mainkan langkah gajah B7. Chelsea sikat pion petak C4 dengan gajah. Ide berikutnya adalah discover check, discover take, gajah ke petak B5. Kemudian hitam berpindah dengan menteri D7. Ya, aku pengen teman-teman untuk belajar langkah berikutnya nih. Tebak coba langkah apa yang akan di set up oleh Chelsea membangun serangan. Ini udah langkah ke-14, artinya 6 langkah lagi lawan akan menyerah. Berarti Chelsea harus lakukan something good lah, something good move gitu teman-teman. Yap, Chelsea mainkan langkah manuver gajah B3, tujuannya gajah A4. Royal Folk di situ. Hitam mainkan langkah menghindari dong menteri ke petak D8, gak ada obat lagi, apotek tutup, harus menteri D8. Kemudian gajah 4 skak, kuda ke petak D7. Wah, selesaikah serangan putih?
Bisakah kalian lihat apa selanjutnya yang akan dimainkan oleh Chelsea? Menteri B3? Oke, itu bagus. Atau langkah lain? Benteng E1, pion D5 jatuh. Chelsea punya langkah brilian. Boom! Kuda E6. Gokil. Kuda E6 dengan tujuan kuda ke petak C7 sekaligus mengancam menteri. Hitam punya pilihan lain ya. Menterinya kabur, menteri ke petak A5, maka putih akan lanjutkan dengan serangan benteng ke petak C7, ancaman gajah ke petak D7. Apabila benteng D8, gajah akan jatuh, dua perwira terancam sekaligus. Ya, mau nggak mau buah Hagiar harus melanjutkan pertandingan. Nggak mungkin dong dia kalah dengan 17 langkah. Dia pukul kuda di petak E6 dengan pion. Chelsea lanjutkan dengan pion pukul pion E6, ancaman skakmat, gajah pukul kuda D7. Hitam gak bisa jaga, even dia mainkan langkah gajah ke petak C8, maka putih akan lanjutkan dengan menteri ke petak F3. Ancaman benteng dan ancaman skakmat di petak F7 tidak terjaga, tidak tercegah juga. Nah, bingung dong hitam. Hitam mainkan langkah menteri A5. Bagaimana Chelsea lanjutkan dua langkah kemenangannya? Sikat kuda dengan gajah, raja ke petak D8, dan menteri B3. Hitam menyerah. Kenapa? Karena akan ada jawaban gajah ke petak B6 apapun langkahnya, teman-teman. Ya mau gak mau kalau dia mau lanjutin menteri C7 ya, tapi kalah juga lah. Nah, ini merupakan desain permainan yang sangat ciamik. Bagaimana pemain putih ya bermain dengan langsung menyerang, satu kesalahan dengan langkah B5 dihukum dengan pergerakan masif yang terus berkelanjutan. Serangan seperti inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang pemain catur. Serangan yang bukan hanya satu langkah tapi terus continue, teman-teman, terus berlanjut. Dan kalian bisa meniru ini, permainan yang sangat ciamik dari pecatur putri Indonesia. Yap, Indonesia menang atas Thailand dengan skor di lanjutan babak ke-8 ini dengan skor 4-0 ya. Yaitu ada Bedina yang menang atas Chumsakul Saroca, ada Citra yang menang atas Promuangaraya, ada Chelsea yang menang atas Buah Giar, dan juga ada Umi yang menang atas Botsu Ram Shirin. Nah, sementara dari klasemen Asian Games dari tim putri yang memimpin masih tim Cina, tuan rumah, dengan 15 match point. Kemudian ada tim India di peringkat 2 dengan 13 poin. Ya, jaraknya satu kemenangan ini. Kemudian Kazakhstan dengan 11 poin, jaraknya juga satu kemenangan dengan India. Kemudian Vietnam dengan 10 poin, Uzbekistan 10 poin. Nah, di babak terakhir ini akan ada pertemuan ya. Kalau prediksi saya sih ya, yang udah jelas kelihatan Cina akan keluar sebagai juara, India peringkat kedua, dan ya tempat ketiga sepertinya akan jadi tempat Kazakhstan, karena Kazakhstan akan melawan Uzbekistan di babak terakhir. Walaupun catur bukan tentang elo rating, tapi kalau prediksi dari komposisi pemain, Kazakhstan memang lebih bagus daripada Uzbekistan. Indonesia ada di bawah Uzbekistan di peringkat ke-6 dengan poin 9. Ya, teman-teman, apapun yang terjadi, ini adalah sebuah proses dari tim catur Indonesia. Mudah-mudahan di next event lebih bagus lagi dan terus berkembang. Apa komentar kalian buat video ini? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe bosku. 20 langkah aja, gokil.